Beberapa waktu lalu saat aku sedang memasak, aku mendapat notifikasi di HP-ku. Ternyata itu pesan dari temanku Emil. Gue penasaran, gimana ya caranya biar bisa bangun pagi. Walaupun pertanyaan itu cukup simpel, tapi pertanyaan itu terngiang-ngiang di kepalaku selama beberapa hari, dan itu membuatku stres. Pagi. Terus kita jadi kepikiran, dari kecil kita selalu dituntut untuk bangun pagi, entah karena alasan kesehatan atau karena takut rezeki kita dipatok ayam. Tapi sebenarnya apa sih keuntungan dari kita bangun pagi secara fisik dan secara mental, atau malah kerugiannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita men-challenge diri kita untuk bangun di jam 6 pagi selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Sebenarnya, angka ini kita dapatkan dari sebuah riset oleh Dr. Maltz yang menyatakan bahwa dibutuhkan minimal 21 hari untuk menciptakan kebiasaan baru. Dan karena 21 hari ini rasanya terlalu nanggung, jadi kita bulatkan menjadi 30 hari. Harapannya, setelah selesai challenge ini, kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Aturan dari challenge ini simple, bangun di jam 6 pagi selama 30 hari berturut-turut. Tapi di sini kita tetap memprioritaskan untuk mendapatkan tidur selama 7-9 jam tiap malamnya. Sebelum challenge ini, pola istirahat kita sebenarnya cukup mirip dengan mahasiswa pada umumnya. Kalau aku sendiri, biasa tidur jam 12 sampai jam 1 malam, terus bangun di jam 9 sampai jam 10. Tapi semenjak dimulai WFH ini, itu agak bergeser semuanya ya. Jadi yang malam lebih malam lagi, terus yang siang jadi makin siang lagi. Kalau aku biasa tidur jam 12, jam 1 subuh, dan biasa bangun di jam 8 sampai sekitar jam 10 siang. Tapi di jam 10 siang ini jarang, soalnya kamarku terang jadi aku susah tidur kebablasan gitu. Jadi kayak terpaksa bangun. Oke, challenge ini dimulai tanggal 26 April malam. Dari hari itu, aku sama Damai mulai bangun jam 6 pagi selama 30 hari ke depan. Dan gak lupa untuk prioritas tidur 7-9 jam tentunya. Dimulai dari tanggal 26 April itu, kita beradaptasi dengan jam tidur baru kita. Dan sesekali, hampir tiap minggu, kita berbagi strategi kita dan sharing progress melalui Zoom meeting. Selama ini aku sendiri emang orangnya susah bangun pagi. Apalagi kalau kalian udah kenal aku pribadi, pasti tahu kalau aku tuh orangnya susah bangun. Dan aku udah menonton cukup banyak video YouTube, cari cara-cara untuk bangun pagi, sehingga aku bisa menyusun strategi untuk mengikuti challenge ini. Di strategi yang aku susun ini, ada 8 poin penting yang harus aku ikuti setiap hari agar bisa bangun tepat waktu. Kalau aku sendiri kayaknya ya nggak bakal terlalu susah ya untuk bangun pagi. Soalnya aku sendiri emang susah untuk bangun terlalu siang. Jadi nggak banyak strategi khusus, aku cuman riset di YouTube, cari tahu caranya bangun pagi, nonton video-video YouTube kayak misalkan dari Matt D'Avella atau YouTuber lainnya yang pernah mencoba untuk bangun pagi secara rutin. Beberapa hari pertama tidurnya nggak nyaman, bahkan susah tidur. Kalau challenge-nya sendiri secara pribadi sih tidur lebih cepet. Dan bukan di kapan kita bangunnya, tapi waktu tidurnya tuh. Itu challenge sesungguhnya. Sekarang jam 21.59. Ya gak molor. Oke, sekarang tidur. Dan mungkin karena transisinya tuh cukup jauh ya. Jadi tidur jam 1 terus pindah ke jam 10. Jadinya kualitas tidurnya pun juga kurang bagus. Soalnya mungkin tubuhnya tuh nggak siap untuk tidur lebih awal jam segitu. Sebenarnya semalam ada kayak kebangun gitu beberapa kali, 2-3 kali pas jam sekitar jam 4 sampai jam 5 gitu, dikirain udah pagi, tapi gara-gara udah membuka HP terus malah jadi susah tidur gitu. Oke, kalau aku pribadi di minggu pertama aku berhasil bangun jam 6 pagi selama 2 hari pertama, sampai akhirnya di sisa minggu pertama itu aku bangun jam 8 ke atas lagi. Jadi di sini tuh aku sadar kesalahan aku adalah aku nggak tidur lebih cepat pas hari sebelumnya, dan aku juga jadi sadar kalau sebenarnya istirahat yang cukup itu penting banget biar kita bangun pagi itu lebih bertenaga, lebih seger. Kita bisa aja sebenarnya maksa tubuh kita buat bangun di jam tertentu, kayak misalnya kita tidur jam 2 malam atau jam 1 terus kita maksa bangun jam 5, ya sebenarnya bisa aja, tapi besoknya itu pasti apapun yang kita lakukan jadi nggak produktif karena kita badannya masih capek, masih pikirannya susah fokus, jadi pekerjaan apapun juga pasti terganggu. Dan ini aku rasain banget di minggu pertama. Terus lanjut ke minggu kedua, aku coba memperbaiki jam tidurku, coba tidur jam 10 sampai jam 11, dan pas keesokan harinya aku bisa bangun lebih pagi lagi dan tidak merasa capek.
aku sendiri sih dapat solusi buat bikin rutinitas sebelum tidur. Jadi nanti aktivitas ini tuh bisa jadi sebagai sinyal bagi tubuh untuk lebih siap beristirahat. Jadi transisi tidurnya bisa lebih cepat dan tidurnya pun juga lebih nyenyak. Tapi makin lama tuh ya makin enak sih bangun pagi. Selasa, seminggu lagi selesai. Yang bikin kecanduan tuh sih suasana paginya. Mirip kayak malam, tapi ya kondisinya tuh lebih terang. Terus kalau malam kan kita kondisinya udah capek. Sedangkan kalau pagi itu kita masih fresh, jadi kayak masih bisa menikmati ya suasananya. Dibandingkan kalau malam ya kita maunya udah mau istirahat aja, nggak mau lihat luar lagi gitu kan. Soalnya udah capek, kita lagi tidur. Terus benefitnya tuh sendiri apa sih? Jadi kalau pagi itu kita ngerasanya tuh waktunya lebih lama ya. Soalnya kita bangun di pagi hari itu kayak transisi waktunya tuh banyak. Pagi ke siang, siang ke sore itu kan waktunya beda. Dibandingkan kita bangun kesiangan itu udah terang aja, udah terang. Terus transisinya cuma sekali. Jadi waktunya berasa lebih lama sih kalau pagi. Jadinya pengen produktif gitu. Oh ya, kalau keuntungan dari bangun pagi ini sendiri aku juga ngerasain ada beberapa. Yang pertama itu pas aku bangun lebih pagi, rasanya kan seger. Jadi kayak kalau ada yang berantakan tuh rasanya pengen langsung diberesin gitu. Kayak misalnya kasurnya masih belum beres, langsung diberesin. Ada tumpukan piring kotor, pengen langsung dicuci. Dan jadi bawaannya tuh kayak pengen beres-beres kamar, pengen bersih-bersih dulu. Dan kalau misalnya udah bersih, udah beres, jadi aku bisa lebih fokus ke pekerjaan yang lebih penting lagi. Dan bawaannya juga lebih nyaman karena kamarnya udah bersih. Terus benefit yang kedua itu aku rasanya lebih fleksibel buat ngatur kapan aku workout. Kalau biasanya bangun udah kesiangan, jadi kesempatan buat workout tuh cuma bisa pas sore atau malam. Karena sekarang bangunnya lebih pagi, jadi aku bisa workout pagi, bisa workout siang, sore atau malam. Walaupun waktu itu sempat pas minggu-minggu awal tuh coba workout di pagi hari, tapi bawaannya tuh kayak agak lemes sih dan gak ada tenaga gitu. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke workout siang sama sore. Setelah kita menyelesaikan challenge ini, muncul lagi sebuah pertanyaan. Apakah kamu harus bangun jam 6 pagi setiap harinya? Enggak. Ya, sebentar Mai. Kita harus diskusi dulu. Oke. Tergantung. Untuk beberapa orang, mungkin bangun jam 6 pagi setiap harinya itu terlalu pagi. Kayak freelancer yang nggak harus ke kantor, mungkin itu terlalu pagi. Tapi mungkin untuk beberapa orang lainnya, bangun di jam 6 pagi itu cukup ideal. Misalkan untuk orang yang memang kesibukannya itu adalah di pagi hari. Jadi mereka punya aktivitas, punya alasan untuk bangun pagi. Intinya, sesuaikan dengan kebutuhanmu tanpa mengorbankan waktu istirahat yang cukup. Karena kalau kalian kekurangan waktu istirahat, resikonya itu cukup beresiko, cukup mematikan di kemudian hari. Selain itu, kalau kalian tidak istirahat yang cukup, aktivitas kalian di hari berikutnya bisa terganggu juga. Kayak kalian cepat ngantuk, cepat capek, dan gak fokus. Dan lain-lain. Bahkan mood kalian tuh juga terganggu, cepat marah atau semacamnya. Mungkin itu bisa mempengaruhi produktivitas kalian juga. Oke, video ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain kali kita bakal sharing tips-tips kita untuk bangun pagi, gimana caranya, bagaimana cara kita berhasil melakukan challenge ini. Terima kasih karena sudah menonton. Kalau misalnya kalian mau kita cobain challenge yang lain, silahkan komen di bawah sini. Kita dari PHS, We learn together. we grow together. Teng. Ada end screen.